Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 14. Mulai terpikat. Kiara membuka matanya secara perlahan. Ia menyesuaikan sinar matahari yang sudah masuk ke dalam kamarnya. Ralat, kamar Kai maksudnya. Jam berapa sih ini? Gumam Kiara sambil mengucek mata. Ia pun melirik jam yang berada di atas nakas samping tempat tidur. Jam 6:30. Cepet banget sih, keluhnya. Lalu ia hendak mandi dan bersiap. Namun saat ia baru beranjak dari tempat tidur, hidungnya tanpa sengaja mengandus aroma makanan yang begitu menggoda, hingga membuat perutnya seketika berdemo menuntut makanan. Kenapa seperti bau masakan? Tapi siapa yang masak? Apakah jangan-jangan manusia kasar itu menyuruh seseorang untuk memasak untukku? Wah, baik sekali dia. Gumam Kia terkekeh sendiri. Karena sudah merasa sangat lapar dan mengira bahwa itu adalah pembantu suruhan Kai, akhirnya Kia langsung keluar begitu saja, tanpa memperdulikan penampilannya. Ralat, bukan tak memperdulikan. Namun Kiara tidak sadar dengan apa yang ia kenakan. Karena seumur hidup baru kali ini ia mengenakan pakaian tidur yang sangat terbuka. Loh, kok gak ada orang? Gumam Kiara saat sampai di dapur, ia tidak menemukan siapapun. Namun, ia mendengar suara gemericik air dari arah dalam kamar mandi tamu. Oh, mungkin lagi ke toilet. Mata Kiara langsung berbinar saat melihat sepiring nasi goreng, lengkap dengan telur ceplok setengah matang, dan kentang goreng sudah tersaji di meja makan. Tanpa menunggu lagi, Kiara pun langsung memakan nasi gorengnya begitu saja. Oh shit, umpat kaisar saat di dalam kamar mandi. Setelah beberapa menit, ia sudah menyelesaikan ritualnya. Ritual yang sangat ia benci. Terlebih ritual itu ia lakukan karena seorang gadis tomboy yang begitu barbar. Astaga, setiap kali Kai mengingatnya, rasanya ia ingin membenturkan kepalanya pada tembok kamar mandi. Ternyata manusia kasar itu begitu pandai memilih juru masak. Makanannya sangat enak. Hanya saja mengapa telurnya belum matang. Gumam Kiara sambil terus menyodokkan nasi goreng ke mulutnya. Hanya tinggal makan, kenapa banyak protes? Terima kasih. Sindir Kai tiba-tiba muncul dari arah toilet, membuat Kiara sukses langsung tersedak. Menghela nafasnya berat, Kai segera menuangkan air minum dan memberikannya pada Kiara. Masih berdecak, ia menatap penampilan gadis itu kembali. Dan itu membuatnya ingin mengumpat kasar kembali. Sementara Kiara yang baru saja meneguk air minumnya, ia langsung menatap Kai dengan tatapan kesal. Namun beberapa detik kemudian, ia mengerutkan dahinya saat tanpa sengaja menatap mata Kai. Dan Kai sama sekali tidak menatap matanya, melainkan Kiara langsung menundukkan kepalanya. Seketika itu juga ia baru tersadar dengan apa yang melekat di tubuhnya saat ini. Jerit Kiara dan langsung hendak berlari ke dalam kamar. Kaki Kiara tanpa sengaja tersandung kaki kursi, hingga membuatnya terjatuh dan menimpa tubuh Kaisar. Kaisar semakin susah menelan salivanya. Saat kini matanya benar-benar tepat berada di depan dua buah yang sangat menggiurkan. Dan sangat membuat siapapun yang melihatnya pasti ingin melahap dan memakannya. Shit, sialan, jerit Kai dalam hatinya. Dan dengan cepat, ia segera menggulingkan tubuh Kiara. Hingga kini posisi keduanya berbalik, dengan Kiara yang berada di bawahnya. Kenapa aku bisa bertemu gadis seceroboh kamu, Tanya Kai berbisik di telinga Kiara,
membuat tubuh gadis itu langsung meremang dan terlihat susah menelan salivanya sendiri. Kai, menyingkirlah. Kiara berusaha mendorong tubuh Kai. Namun, tenaganya tak cukup kuat untuk menggeser sedikit pun tubuh kekar itu. Pertama, kau tidak mengunci pintu kamar. Kedua, kenapa kau memakai baju seperti ini? Aku tidak tahu baju siapa yang kau kenakan. Tapi, apakah kau berniat untuk menggodaku, Bisiknya lagi. Hah? Apa maksudmu? Ini bukan milikmu. Lalu, ini milik siapa? Kiara mengerutkan dahinya dan menatap lekat kedua mata Kai. Mata yang berhasil membuat jantungnya berdetak semakin cepat. Mata yang berhasil menyihirnya hingga ia melupakan posisinya saat ini. Di mana kau menemukannya? Tanya Kai juga ikut mengerutkan dahinya. Karena seingatnya ia tidak pernah membawa pakaian perempuan ke apartemennya. Apalagi ini pakaian dinas seorang suami istri. Tentu saja di lemarimu. Tadinya aku ingin meminjam pakaianmu. Tapi aku menemukan banyak pakaian perempuan di sana. Jadi aku memakainya satu. Walau agak tipis dan kurang bahan, tapi setidaknya Kiara menghentikan ucapannya saat menyadari sesuatu. Kai, desisnya liari dan menelan salivanya kasar. Kai tidak menjawab panggilan Kiara. Pikirannya kini kembali menerawang. Lalu dengan tiba-tiba, ia bangkit menuju kamarnya untuk melihat walk-in closetnya. Sementara Kiara yang melihat Kai sudah pergi langsung menghela nafasnya dengan kasar. Ia mengedarkan matanya, lalu tanpa sadar, ia menemukan sebuah paper bag di sofa. Ia segera bangkit dan melihat isi paper bag itu. Baju perempuan. Kenapa seleranya begini sih? Decak Kiara menghela nafas dengan kasar. Dengan terpaksa, ia pun membawa paper bag-nya ke dalam toilet untuk tamu. Terpaksa, ia akan mandi di sana. Karena ia tidak berani bertemu Kai kembali dengan posisi pakaian abstraknya. Setidaknya ini lebih baik daripada saringan tahu ini. Gumam Kiara saat setelah memakai baju yang dibawakan oleh Kaisar. Sementara itu, Kai nampak masih mematung di depan walk-in closetnya. Ia menatap tak percaya dengan apa yang ia lihat. Bagaimana bisa di apartemennya ada begitu banyak pakaian perempuan? Baju siapa? Tanyanya dalam hati. Mendengar suara Kiara, Kai pun langsung membalik tubuhnya dan menatap penampilan Kiara. Lagi dan lagi, dirinya kembali terpesona dengan gadis yang sempat ia hina beberapa kali itu. Sebenarnya Kai tidak tahu dengan apa yang ia bawa. Itu adalah pakaian yang dibelikan oleh Fadil asistennya. Sejak semalam, Kai sudah mengatakan kepada asistennya agar mencarikannya pakaian untuk Kiara. Dan saat ia sampai di apartemen, ternyata Fadil sudah standby di depan pintu menunggu kedatangannya. Kai, apa nggak ada baju lain yang kau bawa? Ini sangat pendek, aku nggak bisa pakai begini. Ujar Kiara menyusul Kai di dalam kamar. Suara ketukan dari Fadil sejak tadi membuat Kai berhasil menghindar dari Kiara. Ia tidak bisa berlama-lama dengan gadis itu bila masih memakai pakaian seperti itu. Meskipun gadis itu sudah berstatus calon istrinya, namun ia tidak akan pernah menyentuh gadis itu. Ia masih mengingat dengan jelas perkataannya tempo hari, dan ia tidak akan pernah menjilat ludahnya sendiri. Kalian mau kemana? Tanya Kia yang sudah selesai mengganti bajunya dan keluar menemui Kai dan Fadil. Kini Kiara memakai celana jeans pendek dan kaos oblong milik Kai. Meskipun pakaian itu sangat besar di tubuh Kiara, namun ia menyukainya dibandingkan dress yang menurutnya sangat kurang bahan dan sangat tipis itu.
Celana pendek milik Kai bisa menjadi celana 3/4 di tubuh Kiara. Dan kaos oblong milik Kai bisa sampai hampir selutut Kiara. Namun gadis itu sangat pintar. Ia mengikat ujung kaos itu hingga sampai pinggangnya. Dengan penampilan seperti itu serta rambut yang terikat asal di atas kepalanya, entah mengapa Kiara terlihat sangat menarik. Bukan cantik, namun Kiara seolah memiliki pesona tersendiri untuk memikat hatinya. Hah? Memikat hatinya? Tunggu dulu, jangan katakan bahwa Kai menyukai gadis tomboy itu. Tentu saja tidak, dan tidak akan pernah. Batin Kai. Kuping kalian budek apa gimana sih? Ditanya dari tadi malah bengong. Cetus Kiara mengambil bantal dan mendudukkan dirinya di sofa. Aku ada pekerjaan di luar kota sampai besok sore. Minggu pagi baru akan kesini lagi. Ingat, jangan macam-macam dan jangan pernah keluar dari apartemen ini. Nanti akan ada beberapa orang yang datang dan membantumu selama ini. Jadi jangan macam-macam, ancam Kai, membuat Kiara langsung mendengus kesal. Kenapa aku merasa bahwa aku ini tawanan? Minggu pagi kita ke Bali, jadi jangan berniat kabur atau apapun. Keluargamu ataupun sahabatmu itu tidak akan menemukan kamu di sini, kecuali kau menghubunginya. Kau gila, untuk apa aku menghubungi mereka? Aku saja ingin pergi. Nah, maka dari itu, diamlah jadi anak baik di sini. Sudahlah, aku pergi. Bisa gila aku lama-lama di sini. Ucap Kai. Lalu ia segera pergi mendahului Fadil yang terlihat bingung dengan kelakuan bosnya. Bisa gila, bukankah kau memang sudah gila? Cetus Kiara lagi-lagi membuat langkah kaki Kai yang hampir membuka pintu jadi terhenti. Ia membalikkan tubuhnya dan kembali menghampiri Kiara. Tentu saja hal itu membuat Kiara terkejut dan bingung. Untuk apa Kai kembali? Apakah tersinggung dengan ucapannya? Belum selesai ia menerka-nerka dengan apa yang akan dilakukan oleh Kai. Tiba-tiba ia kembali dikejutkan oleh suatu bedak kenyal basah yang berhasil hinggap di bibirnya. Ya, aku memang sudah gila, sangat gila. Bisik Kai di telinga Kiara setelah berhasil mencuri ciuman pertama gadis tomboy itu. Kai bisa melihat bagaimana terkejutnya gadis itu mendapatkan serangan mendadak darinya. Sebuah senyum tipis berhasil terbit di wajah seorang kaisar. Hanya karena mengecup sekilas bibir yang tak pernah ia bayangkan sama sekali. Dan ternyata rasanya memang sangat berbeda, walaupun hanya sebuah kecupan. Bersambung.